Adik-adik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Untuk memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil ke segala makhluk. Adik-adik, ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Demikianlah salah satu ayat yang kita dengar pada hari ini dalam Injil Markus. Amanat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini merupakan kepercayaan besar yang diberikannya kepada kita untuk melanjutkan karya misi yang telah Ia mulai hingga saat ini. Kita pun yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa harus melanjutkan karya misi yang besar ini. Karya misi yang besar ini tak lain adalah karya keselamatan yang senantiasa dianugerahkan Tuhan kepada kita dan kepada semua orang yang kita wartakan kabar gembira. Sebagai pewarta kabar gembira atau sebagai orang Kristen, kita seringkali berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menghadang pewartaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, halangan-halangan tersebut bukan berarti membuat kita padam semangat untuk mewartakan Yesus Kristus yang telah bangkit sebagai penyelamat kita. Justru dengan tantangan-tantangan yang ada, kita senantiasa menjadi dewasa untuk mempertahankan iman dan kebenaran Allah. Pada hari ini kita merayakan pesta Santo Franciscus Xaverius. Sebagai imam, dia sangat gigih mewartakan kabar gembira. Dan apa yang telah diamanatkan Tuhan Yesus telah dilaksanakannya. Bahkan dia pernah mengunjungi atau bermisi di Indonesia, tepatnya di Malaka atau Kepulauan Maluku, sekitar tahun 1552. Santo Franciscus Xaverius telah menunjukkan bagaimana api misionernya
Ia tunjukkan kepada kita semua, dan pada akhirnya banyak orang di Asia dapat menerima dan juga mengenal Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Di tengah-tengah situasi seperti yang kita alami saat ini, lagi-lagi penyebaran wabah virus corona yang seringkali membuat kita kadang-kadang sulit untuk pergi dan bahkan sulit untuk melakukan pewartaan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, walaupun demikian kita masih punya banyak cara, yakni melalui media sosial yang telah diberikan kepada kita, dipercayakan kepada kita semua untuk senantiasa saling menyapa, saling meneguhkan, dan saling menguatkan. Bukan tempat untuk saling mencaci maki dan juga untuk menggosipkan satu sama lain. Marilah kita menggunakan media sosial, terutama untuk orang-orang Kristiani, untuk senantiasa mewartakan Tuhan sampai ke seluruh, bahkan ke pelosok-pelosok desa. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, marilah kita senantiasa mencontoh atau meneladani Santo Fransiskus Xaverius yang dengan gigih mewartakan Injil Tuhan kemana-mana. Kita yang telah dipanggil sebagai orang Kristiani menjadi tanda, menjadi pembawa kabar gembira dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, kita senantiasa menunjukkan kabar gembira kepada siapapun. Bayangkan kalau seandainya kita membawa kabar gembira, tetapi kita sendiri tidak menunjukkan kegembiraan itu, saya rasa pewartaan kita akan menjadi absurd atau tidak sesuai dengan semangat api misioner kita. Untuk itu marilah kita memulai segala sesuatu mulai pada hari ini, dan bahkan sudah dimulai oleh Bapak Ibu semua, untuk memulai segala karya pekerjaan kita dalam nama Tuhan. Semoga Roh Kudus Allah membantu kita untuk senantiasa semangat dan juga optimis dalam situasi apapun dalam mewartakan karya keselamatan Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.